Dan ajakan-ajakan yang buruk itu bisa berupa celaan, hinaan, ejekan. Wih, tumben ente ini. Atau tiba-tiba datang nongkrong dengan teman-teman, tiba-tiba karena baru selesai sholat isya, kemudian langsung ke warkop, lupa buka songkok, langsung duduk dengan sahib-sahib ngopi, tiba-tiba, so pakai songkok. Langsung mulai ada ejekan-ejekan, mulai ada pelecehan-pelecehan sedikit dan sebagainya, yang tujuannya mereka dibuat oleh syaitan untuk kita futur dari apa yang kita lakukan, untuk kita rasa malu dengan apa yang kita lakukan, padahal mereka yang tidak taat kepada Allah itu yang harus malu, bukan kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak, teman-teman sekalian? Kalau ada anak muda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ada orang anak muda yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang paling berhak untuk malu? Orang yang taat, anak muda yang taat, atau anak muda yang tidak taat? Kalau di dunia, mungkin anak muda yang taat ini rasa malu-malu. Tapi kalau dia pikir dengan baik, harusnya kamu yang tidak mau sholat yang harus malu. Karena kamu ini bernafas dengan nikmat Allah. Kamu ini makan dengan nikmat Allah. Kamu ente ini minum dari rezeki Allah. Ente ini masih hidup, Allah yang kasih hidup sama ente. Lalu ente tidak mau ibadah kepada Allah SWT, harusnya ente malu sama Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada malu kepada manusia. Tapi yang harusnya malu, alhamdulillah anak sholat. Bukan berarti harus kita berbangga kemudian kita menganggap remeh orang yang belum sholat, tidak. Tapi yang harus malu harusnya ente. Malu sama Allah. Allah sudah kasih ente berbagai macam kenikmatan, tapi ente tidak mau ibadah kepada Allah. Padahal sholat ini tidak lama, cuma 10 menit saja. Setelah itu silakan duduk-duduk lagi sambil cerita-cerita apa semua. Datang waktu ibadah lagi kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, jadi ada ajakan-ajakan atau dakwah-dakwah yang dakwah ini bukan mengajak kepada kebaikan, tapi justru mengajak kepada keburukan. Dan inilah orang-orang yang tersesat dalam dakwah itu.